Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada minggu ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana pengembangan kewirausahaan. Dalam materi ini ada pengembangan kewirausahaan, kemudian nanti saya perkenalkan bagaimana cara bisnis kanvas dan juga bagaimana pengembangan bisnis kewirausahaan kontemporer, khususnya kemudian di era disruptive innovation dan era digital. Baik saudara, saya sudah melihat tugas saudara di e-learning 2. Ini sudah saya perhatikan saudara aktif di perkuliahan. Ini misalnya untuk seksi 20, 20, 11, 280, 795 yang pada tugas pertama saudara hadir semuanya mengikuti proses perkuliahan dari 55 saudara yang ada di kelas dan 55-nya sudah mengirimkan tugas ya. Terima kasih sudah terlibat. Ini absen mingguan kita dari 56, 37 yang isi. Ini tidak berpengaruh ke absen portal karena yang saya ambil adalah output yang diminta di resume belajar. Kemudian di minggu kedua, ini untuk seksi untuk seksi 80, 795. Kemudian untuk pertemuan kedua tanggal 23 sekarang paling lambat dari 55 mahasiswa masih ada 5 lagi yang belum mengirimkan tugas. Nanti ini mohon saudara lengkapi kalau saudara kesulitan dengan memasukkannya. Silakan saudara siasat ya. Cari cara, jangan kemudian saudara tanya juga hal teknis gimana caranya Pak membuat akun YouTube, membuat Google Drive, dan lain-lain ya. Hal itu adalah siasat saudara untuk mencari solusi. Kemudian ada juga materi yang sudah saya share. Tolong saudara baca materi ini, jangan saudara ambil dari yang lain. Karena saudara kuliah di kelas ini, tentu kosakata antara kosakata orang lain dengan kosakata pada materi kita tentu mungkin berbeda. Nanti ketika saudara ujian, yang saya baca tentu yang kosakata yang sesuai dengan yang saya berikan, tidak kosakata yang lain. Jadi itu membantu nilai saudara ya. Nilai saudara itu kosakata apa yang saudara pilih. Kemudian juga saya sudah siapkan video untuk materi kedua dan kemudian materi ketiga. Materi kita tentang model pengembangan kewirausahaan dan nanti ada model kanvas dan juga nanti ada model pengembangan kewirausahaan kontemporer. Sekarang kita perhatikan untuk seksi kelas 1 lagi. Seksi kelas 1 lagi itu nomor seksinya ini kita lihat 2020 11 280 794. Silakan diperhatikan 280 794. Pada pertemuan pertama saudara sudah mengirimkan dari 53 orang yang mengirimkan, berarti ada 2 yang tidak hadir. Ya, 2 yang tidak hadir. Dan absen ini adalah absen kontrol untuk kegiatan e-learning kita. Bagi saudara yang aktif di sini, tolong diisi absen mingguan. Tapi absen yang saya ambil di portal adalah absen yang tugas ini. Bagi saudara yang menghasilkan output di sini, maka kemudian itulah absennya. Kemudian pada pertemuan kedua, ini agak sampai pukul 9.01 tanggal 23/09/2020 saudara sudah mengumpulkan 46 dari 55 mahasiswa. Jadi dari 46 itu masih ada 11 lagi yang belum mengirimkan tugas. Oke, terus absen juga tidak ada yang mengisi pada pertemuan ini, mungkin nanti akan saudara isi. Kemudian topik
topik tentang minggu yang lalu sudah saya share juga, termasuk juga video yang ada di lalu kemudian di minggu sekarang kita belajar tentang pengembangan model kewirausahaan, kemudian bisnis kanvas dan bisnis pada era digital. Nah, sekarang saudara, kita masuk ke materi yang pada minggu ketiga. Kita coba lihat apa topiknya. Ini sudah ada topik pada minggu ketiga. Bagaimana pengembangan kewirausahaan? Saudara sudah belajar dengan secara teori, kemudian juga saudara sudah mempelajari bagaimana orang-orang di sekitar saudara atau kemudian akun-akun yang muncul di YouTube, di media sosial, di sumber lain, kemudian saudara pelajari itu dan sudah saudara lakukan dengan mengirimkan video. Sekarang kita lihat kalau dalam diri kita itu sendiri sebenarnya ada kecenderungan ya. Kecenderungan kita itu di mana? Kita sebenarnya tahu. Kalau kita belum tahu, kita tanya orang kira-kira saya ini karakternya apa. Jadi ada namanya jendela jauh hari. Saudara buat kotak 4. Saya tahu tentang diri saya. Ya. Saya tahu tentang diri saya. Nanti di rumah saudara buat untuk mempelajari diri kita. Namanya jendela jauh hari. Saya tahu tentang diri saya. Kemudian minta orang tua saudara menyebut apa saja tentang diri saudara. Misalnya peminatan kewirausahaan ya, apakah terus saya menulis misalnya atau saudara sendiri menulis di saya tahu itu di kolom 4 itu, bagi 4 kolom 4 ya, dibagi 4 kertas, kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan kolom 4. Lalu kemudian saya tahu, orang lain tahu, kemudian orang lain tahu, satu lagi saya tidak tahu. Maka ini bisa membantu karakter saudara tentang karakter kewirausahaan. Sebenarnya ada tes yang bisa mengukur di mana kecenderungan kita. Apakah kita masuk kategori pekerja profesional atau wirausaha atau owner bisnis atau investor. Jadi ada 4 minimal karakter ada 4 karakter diri yang kecenderungan kita dalam hal bekerja. Ada sebagai pekerja, employee, atau kemudian kita sebagai pelaku bisnis. Bisa juga kita suka sebagai owner bisnis. Owner bisnis itu awalnya dia pelaku bisnis, lalu kemudian dia angkat karyawan, dia menjadi pelaksana. Sementara bisnis, dia sendiri yang melakukan bisnis itu. Dia memproduksi, dia menjual, dan seterusnya. Kalau business owners atau business owner biasanya dia sudah punya karyawan ya, dia sebagai CEO, lalu kemudian ada manajer di bawahnya, ada karyawan-karyawannya. Kemudian ada investor. Investor itu adalah orang yang membiayai perusahaan, lalu kemudian dia duduk saja menunggu hasil ya. Nah, kira-kira saudara mana karakternya? Apakah pekerja? Apakah pebisnis? Atau business owner atau investor. Dari mana kita tahu dari jendela jauh hari tadi ya? Atau kita tahu sendiri karakter kita kira-kira apakah kita ingin bekerja saja, ingin menjadi guru? Berarti tipikal kita bekerja. Atau kita ingin berbisnis, ada yang suka berdagang, kali berproduksi, bertani dan seterusnya. Suka berbisnis, menjalankan sendiri bisnis. Atau saudara sebagai orang yang suka punya bisnis, lalu kemudian saudara bermimpi punya karyawan. Atau saudara investor ya, investor itu biasanya main di properti atau main di saham. Yang pertama saham dulu, ya kita beli saham. Nanti kalau saudara mau belajar bagaimana saham, di Fakultas Ekonomi ada GIBI, namanya Galeri Investasi. Nanti saudara bisa saya share videonya, kalau mau nanti saya share videonya, mana profilnya, mana cara investasi di Galeri Investasi di Fakultas Ekonomi. Kalau saudara sebagai investor, kalau tipikal saudara itu investor, maka tentu kita melihat peluang, tantangan, kemudian kita melihat agak gambler gitu ya, agak sedikit ada berfluktuasi sedikit. Kita melihat pola fluktuasi ekonomi, lalu kita mengambil peluang di situ.
Itu namanya berspekulasi lah, ada sedikit spekulasinya. Kalau sudah mau masuk di dunia itu bisa juga ya. Tapi masuk di dalam dunia investor itu karakternya kita harus membagi aset kita. Jangan aset utang kita gunakan untuk investasi. Itu nanti akan sudah hitung resikonya. Kalau soal resiko ini kata orang manajemen, kata orang ahli finansial, jangan saudara taruh telur dalam satu keranjang. Kalau kita mau membangun investasi, aset jangan ditumpuk di satu perusahaan saja, tapi kita bagi di beberapa model investasi. Nah, sekarang perilaku kita sebagai pebisnis, ya, saudara mau memulai bisnis, bagaimana kita memulai bisnis? Minggu kemarin sudah kita jelaskan bagaimana cara kita membangun bisnis. Cara membangun bisnis itu tentu kalau kita berdikari istilahnya, membangun dari diri sendiri, tentu kita harus mulai dari bekerja. Kita bekerja terus menabung, bangun aset ya. Kita bekerja, punya gaji, sebagian gaji itu kita tabung, kita beli aset, kita beli saham, kita beli tanah, kita beli rumah. Nah, dari pekerjaan kita. Nanti pada suatu ketika kita bebas finansial. Tapi ada juga yang memulai jadi bisnis, seperti video yang sudah lihat itu, dia mulai bisnis. Pokoknya dia cari mitra, kita tidak punya apa-apa nih. Tapi kalau sudah pikirkan, saya tidak punya modal, lalu saya tidak bisa berbisnis, jangan begitu. Kalau kita berbisnis itu kita mulai dari ide, gagasan kita. Nanti kita lihatkan bagaimana cara membangun ide ya. Kemudian kalau kita bisnis ownership, kalau orang tua saudara adalah pebisnis, tentu mudah sekali saudara menjadi bisnis ownership ya. Tinggal saudara siapkan sistem dan tata kelolanya. Kalau jadi investor tadi, tentu saja saudara sudah punya budget uang yang untuk digunakan untuk investasi. Tapi prosesnya itu kalau kita dari nol sekarang mulainya, tentu mulai dari bekerja atau menjalin mitra dengan orang lain. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membangun bisnis itu dari ide ya, gagasan. Ini saya sudah siapkan bisnis kanvas. Ini namanya menggambar bagaimana pola bisnis ya. Pola bisnis kanvas itu dimulai dari key partner. Tentu saja yang pertama yang kita lihat adalah atau yang kita tetapkan adalah apa nama bisnisnya. Siapa nama saudara? Nanti saya tulis ini, siapa nama saudara? Apa nama bisnisnya? Apa ide bisnisnya? Ide bisnis kemarin sudah kita pelajari dari mana ide itu muncul, dari pekerjaan, dari penelitian, dari tiba-tiba saja ada muncul ide, dari pengalaman, dari sahabat kita, dari kawan kita, itu muncul ide ya. Jadi kita jalan, tiba-tiba ada ide kita. Terus tiba-tiba kita baca atau kita riset. Tetapi yang pada dasarnya ide itu muncul dari minat kita. Dan kita tanya, apa minatnya? Oke, setelah kita tetapkan, saudara nanti diberi tugas untuk beberapa minggu ini, dalam 2 minggu ini saudara buat bisnis kanvas ini. Apa idenya? Misalnya ide itu yang agak visioner ya, jangan sederhana mau jual kue, yang visioner, yang kemudian saudara bisa punya sesuatu yang bisa mempekerjakan orang dan bisnisnya itu bisa agak visioner, yang investasinya mungkin tidak dalam jumlah yang kecil tapi miliaran ya. Ide itu kan boleh besar kan? Nah, oke. Jadi jangan bisnisnya, saya punya bisnis ini, tapi skopnya agak besar. Kita sudah lihat Indonesia ini besar, kemudian Asia Tenggara ini besar, dunia ini besar. Jangan diperkecil, maksudnya itu jangan disempitkan pikiran saudara ke skalanya kecil saja. Buat kios, buat toko. Jangan itu, bisnisnya agak besar sedikit. Kalau itu nggak perlu bisnis kanvas ya, bisnis yang agak besar, yang memerlukan investasi miliaran. Oke. Pertama yang
Setelah kita tetapkan nama bisnisnya, kita tetapkan aktivitas kuncinya. Misalnya kalau kita membuat produksi kue, kue itu besar juga ya. Karena kemarin kita jelaskan bahwa struktur bisnis di rumah tangga besar. Kue banyak orang kaya karena bisnis kue. Tapi maksudnya segmentasi pasarnya jangan kampung, jangan tetangga. Tapi memulai dari situ boleh, tapi idenya itu harus besar ya. Apa aktivitas kuncinya? Kalau kita misalnya buat kue, aktivitasnya adalah memproduksi kue, membeli bahan baku, memproduksi kue, lagi memasarkan kue, itu aktivitas kuncinya. Kemudian resourcesnya apa? Saudara harus punya rumah, punya mesin produksi, punya apalagi ramuan untuk membuat kue, itu key resourcesnya. Kemudian value propositionnya, nilai jual kita apa kira-kira? Kue yang kita jual itu mau jadi apa? Enak, manis, apa lagi? Bersih, higienis, sehat, segar, misalnya gitu ya. Atau kalau makanan itu kan seperti itu, segar, manis, enak, menyehatkan, begitu, mengenyangkan, menyegarkan. Jadi konsep value-nya begitu. Kemudian consumer relationship-nya, bagaimana cara membangun relasi dengan konsumen. Contohnya, misalnya ada membership, kartu anggota. Siapa yang punya kartu anggota ini dapat diskon 5%, ada kartu. Ada members di akun, di web. Siapa yang punya akun ini, maka dapat diskon segini. Kan banyak contoh itu ya. Misalnya ketika saudara mendaftar di bisnis online, kan ada itu kartunya. Ada kartu, ada paket pulsa, ada paket bonus, ada paket itu namanya consumer, hubungan dengan relationship-nya. Kalau di Garuda Indonesia itu misalnya ada kartu perak namanya, ada silver, ada gold. Itu jenis orang mengikat konsumen kita agar loyal kepada kita. Kemudian channel dari mana orang tahu bahwa bisnis kita itu bisa dikenal orang ya. Membangun bisnis kemarin, kalau kita bisnisnya dari awal tentu harus ada channelnya. Misalnya channelnya ada roadshow ke sekolah, ada radio, ada web, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, dan macam-macam. Channel-channel untuk mengkomunikasikan produk kita ke orang lain. Kemudian consumer segmennya, kita harus tetapkan segmentasi pasarnya siapa. Ini penting supaya kita bisa fokuskan produk kita. Misalnya kita segmennya anak muda usianya SMA 16 tahun atau 15 tahun sampai 18 tahun atau sampai 17 tahun. Kita tetapkan situ segmentasi pasarnya. Anak SMA atau anak SMP atau anak SD atau orang tua. Ini makanan kesehatan untuk orang tua di atas umur 70 atau di atas umur 60. Nah, itu segmentasi ya. Saya tetapkan itu segmentasinya siapa. Apakah segmentasinya orang punya penghasilan tinggi, penghasilan sedang, penghasilan rendah? Harus jelas segmennya. Apa gunanya? Agar kita memudahkan untuk memasarkan produknya. Kemudian ada juga key partnernya. Key partnernya siapa? Partner kunci kita siapa? Partner kuncinya kalau misalnya tadi contohnya kue, partner kunci kita adalah siapa? Kios ya, kios-kios yang menjual barang-barang kebutuhan harian, mall, supermarket, minimarket, dan lain-lain. Jadi itu key partner. Atau rumah tangga langsung, kelompok-kelompok arisan, sekolah, kita tetapkan di key partner. Oke, consumer segment, paham? Nanti saudara bisa diskusi, insya Allah siang nanti kita coba buka Zoom meeting untuk membahas lebih lanjut nih kalau saudara tidak paham. Kemudian kalau kita investasi itu tentu ada cost structure-nya. Cost structure itu maksudnya jenis-jenis biayanya. Elemen biaya itu ada dua, fixed cost dan variable cost. Fixed cost itu misalnya investasi awal untuk bangunan, mesin, tanah, dan seterusnya. Kalau variable cost kan berubah, bahan baku, tenaga kerja, listrik, tergantung pemakaiannya. Kemudian nanti revenue stream-nya, dari mana kita dapatkan penghasilan? Misalnya dari penjualan kue, kalau
jenis bisnisnya kue. Itu kira-kira bisnis Kampas, dan nanti kita lanjutkan ke diskusi forum dan diskusi di Zoom. Untuk topik kali ini kita sudahi dulu, dan semoga saudara bisa belajar hari ini dengan baik, dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.